Oke, kita mulai periksa DFD mahasiswa yang pertama ya. Saya ambil random dari yang mau dibahas nih ya, dari yang telah mengumpulkan. Ini ada kelas R6V Muhammad Rizky Pratama Budianto. Ini dia mengumpulkan satu. Ceritanya ini diagram konteks kayaknya nih. Tapi notasinya kan udah dikasih tahu ya. Apa? Nih, masa ini pakai tuh. Pakai segi 2, 3, 4, 5, pakai segi 6. Harusnya pakai lingkaran atau enggak pakai persegi dengan ada garis di atasnya. Terus juga nih, BAK mahasiswa dosen pembimbing prodi ini pakai apa? Pakai persegi panjang. Terus kalau kita lihat dari alur datanya, sebenarnya untuk mudahnya memeriksa pekerjaan mahasiswa, tugas mahasiswa untuk memeriksa DFD, itu hal yang pertama dilakukan adalah balancing dulu. Kita harus melihat balancing dari diagram konteks sama diagram 0 supaya kita tahu diagram itu benar atau salah. Tapi kalau misalnya dia kirimnya konteks aja, ya berarti dicocokinnya ke soalnya. Ini kalau dilihat ya tadi pertama notasinya salah ya. Jadi gini, kalau misalnya emang kalian mau bikin pakai notasi yang lain misalnya kayak gini gitu. Nah, ini tuh harus jelas ini tuh dari siapa sumbernya, atau enggak ini siapa yang mengemukakan. Kalau misalnya ada, ya nggak apa-apa. Kan kita pakai yang lazim-lazim aja yang udah banyak orang pakai dan itu udah jelas ada keilmuannya. Kalau misalnya ini ada sumber tertentu yang menyatakan penggambaran DFD entitas prosesnya itu seperti ini, itu ada, itu boleh tolong dikasih ke saya biar berarti kalau kayak gitu nggak salah ya. Terus ini daftar BAK mengasih daftar dosen, daftar nama mahasiswa, berkas proposal, tapi BAK menerima proposal aja. Proposal. Nah iya kayak gitu. Jadi cara gampangnya memeriksa diagram nolnya itu. Jadi kalau diagram konteks sebenarnya kita nggak bisa bilang itu salah gitu, karena ya bisa aja nih sesuai dengan soalnya. Karena nah untuk memeriksanya gimana ya tadi balancing sama nolnya. Kalau nggak ada kan kita nggak bisa balancing ya kayak gitu. Tapi kalau ini dari soal sih sebenarnya ini udah benar. Kalau dilihat dari soal, cuma ada alur-alur data yang belum lengkap. Jadi mungkin baca soalnya nggak teliti. Kayak gitu, kayak sebenarnya kan gini, BAK itu nerima proposal. Tapi kan BAK nerima nilai hasil sidang juga nih, belum. Terus BAK nerima apa lagi yang ada di soal? BAK menerima draft skripsi belum. Karena dia di sini cuma ada proposal, sampai proposal doang, laporan kemajuan tuh. Draft skripsinya atau skripsinya nggak ada nih, kurang alur datanya ya. Jadi ini masih banyak yang kurang kalau yang ini. Ya, selanjutnya ini ada DFD yang kedua dari namanya Satria Darmawan, kelas dari R6W. Ini diagram konteksnya, ini diagram nolnya. Kita lihat dari konteksnya dulu. So far kalau dari konteks udah benar ya. Kalau di glimpse ya, tapi belum tahu kalau kita lihat dalamnya. Kalau di glimpse kayaknya udah benar. Kita lihat sambil, nah yang pertama tadi kan kita kalau mau periksa DFD itu periksa dulu bentuk notasinya. Kalau yang sebelumnya udah jelas notasinya tidak mengikuti
literatur yang ada. Kalau yang ini ketika di diagram konteksnya itu sudah benar notasinya, tapi ketika masuk ke nol pun ya sebenarnya ini harusnya kan persegi panjang ya, yang sudutnya siku gitu. Nah, tapi di sini ada keganjilan. Apa? Tidak ada proses, tidak ada data store, ya. Terus apa lagi? Jadi, nah kita masuk lagi nih berarti di yang kedua itu adalah kesalahan. Cara yang kedua periksa DFD mahasiswa adalah periksa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang sering saya tampilkan setelah ini, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada DFD mahasiswa. Nih, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah ini namanya black hole. Black hole itu ada inputan masuk. Nih yang pertama ya, ada input masuk tapi tidak ada arus data yang keluar. Ini namanya black hole. Yang kedua itu namanya miracle. Nggak ada masukannya apa-apa, tiba-tiba tahu-tahu keluar aja, itu namanya miracle. Nah, yang ketiga ini biasanya disebutnya gray hole. Gray hole itu dia ada input, ada output, tapi tidak sesuai. Jadi gini, inputnya student name, tapi di sini untuk mengkalkulate grade prosesnya. Berarti kan kalau calculate grade itu yang dibutuhin tuh harus masuknya apa? Nilai kan? Result test gitu, atau enggak apalagi ya? Ya pokoknya result test gitu. Itu bisa dikalkulate untuk jadi sebuah outputnya itu nanti grade. Tapi kalau student name itu ya nggak bisa gitu. Jadi ini namanya gray hole. Ada yang masuk, ada yang keluar, tapi nggak bisa diproses gitu. Terus yang keempat, kira-kira apa ini kesalahannya? Ini kan proses, ini data store. Jadi dari proses ini kesimpan ke data store. Mana nih? Data yang tersimpan ke data store, tapi tidak ada data yang diambil dari data store. Gitu. Terus kalau yang kelima, ngambil dari data store, tapi tidak ada yang di input ke data store gitu. Tapi ini kondisi sih, maksudnya gini, kalau emang ada sistem yang dibatasi, maksudnya diberikan penjelasan dulu kalau ini tuh gitu, ini nggak apa-apa. Terus yang keenam, entitas, arus datanya langsung ke entitas, itu nggak boleh. Jadi harus lewat proses. Jadi entitas, proses, tengahnya nih ada yang gambar tengah. Jadi harusnya entitas, proses, nanti baru entitas lagi. Terus yang ketujuh, entitas ke data store, itu juga nggak boleh, atau dari data store ke entitas, itu nggak boleh juga, atau data store ke data store, itu nggak boleh juga, ya. Terus kayak yang nomor 10, ini juga nggak bisa. Kenapa? Jadi nomor 10 itu, jadi yang nomor 10 itu kesalahannya data store yang diinputkan sama data
data store yang dikeluarkan arus datanya itu tidak sesuai yang tadi. Kalau misalnya data store ini namanya apa dulu nih? Kalau ini data store grade, berarti data store grade itu tidak menerima arus data student name, harusnya inputnya. Tapi ya pokoknya ini tuh tidak kesesuaian data store penyimpanannya. Tidak relevan gitu antara data store sama arus data yang disimpannya. Udah. Terus kita lanjut lagi ke diagramnya si Satria Darmawan tadi ya. Nih yang ini. Berarti kesalahannya si Satria Darmawan itu DFD diagram nolnya adalah dia tidak terdapat proses ya. Tidak terdapat proses dan data store. Terus ya udah, kalau periksa alur-alur datanya ini ya udah pasti salah diagramnya. Kenapa? Karena tidak terdapat proses gitu. Jadi ya kita nggak usah periksa lagi alur datanya. Tapi kalau misalnya dilihat diagram konteksnya ini betul ya. Udah. Terus kita lanjut lagi. Nah, kita mulai langsung ke langkah yang ketiga, itu adalah tadi kan yang pertama periksa dulu bentuk notasinya. Terus abis itu yang kedua adalah nih, yang pertama periksa bentuk notasinya. Yang kedua, periksa kesalahan yang umum terjadi. Yang ketiga, lihat arus data. Nah, kalau ini nih tadi penulisan sudah benar, bentuknya sudah benar, arus datanya sudah benar. Nah, terus sekarang kita lihat apakah arus datanya balance antara diagram konteks dan diagram nol. Kita lanjut lagi, ini pakai contoh punya sekarang kita langsung periksa punya Muhammad Baharudin dari R6U. Udah ya. Di sini kita coba lihat entitasnya, ada mahasiswa, ada BAK, ada prodi, ada dosen. Nah, yang warna biru dosen pembimbing, yang prodi yang oranye. Terus BAK yang hijau, merahnya mahasiswa. Yang pertama dari BAK, kasih daftar mahasiswa yang bisa mengikuti skripsi ya. Nih kita lihat daftar mahasiswa yang bisa mengikuti skripsi. Loh, BAK-nya nggak ada guys di diagram 0. Gimana ini? Olah, jadi dia BAK-nya di ini kayak gini nih. Notasinya udah benar ya, tapi entitasnya jumlahnya nggak sama. Ini ya udah pasti salah. Karena kenapa? Jumlah entitas yang ada pada diagram konteks sama yang ada pada diagram 0 ya harus sama gitu. Terus sekarang ini daftar mahasiswa yang bisa mengikuti skripsi, di sini nggak ada. Bahkan harusnya ada juga di sini. Terus ini ada kata-kata semua data. Apa semua data tuh? Nggak jelas ya. Nah, terus ini proposal dan deskripsi mahasiswa. Nah, ini seharusnya dipisah. Ini proposal benar, deskripsi benar. Iya, kayak di sini tuh alurnya 2. Berarti di sininya juga alurnya 2. Terus mahasiswa mendapatkan nilai hasil sidang. Nah, nama yang di sini dengan nama yang di konteksnya juga beda. Harusnya itu sama. Jadi kalau di sini nilai hasil sidang, maka di sini juga nilai hasil sidang gitu. Terus yang diterima prodi, proposal sama draft skripsi nih. Ini benar. Tapi di sininya harusnya dipecah jadi
2. Terus ngasih surat persetujuan, prodi ngasih surat persetujuan, benar. Tuh, ini harusnya dipecah jadi 2. Di sini nilai hasil sidang ngasih prodi, benar. Udah, ini yang kurang tuh BAK-nya sama itunya ya, caranya ya. Terus dosen dapat proposal sama ngasih pernyataan progres. Dosen ngasih proposal progres mahasiswa. Bener. Tuh, ini kan dipecah jadi 2. Kenapa yang lain harus digabung-gabung? Nah, di sini nih ada pernyataan sidang, tapi di sini nggak ada, berarti nggak balance ya. Sampai sini udah ngerti kan ya, gimana cara periksa DFD ini tuh salah apa benar? Kita lanjut lagi deh, Pak. Sekarang ada contoh, saya kasih contoh yang keempat ya. Kita periksa yang keempat. Lanjut lagi, ini punyanya Lilik. Punyanya Lilik dari R6X. Ini sebelah kiri itu ada diagram konteks, sebelah kanannya ada diagram nolnya. Kita periksa dulu dari ini ya, bentuknya itu udah benar yang pertama. Terus kayaknya sih sejauh ini alur-alurnya udah lumayan benar. Kalau di Glim sih kayaknya benar. Kita periksa satu-satu. Entitasnya sekarang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, betul. Terus sekarang kita periksa dulu yang dari BAK dulu ya. Yang dari BAK itu yang dikirimkan ada nama MHS. Nih, nama MHS. Ada juga nggak di nama MHS itu kan berarti dari BAK ke sistem. Tapi kita lihat di DFD-nya form pelayanan skripsi, nama mahasiswa. Oh, dia dibikin satu proses lagi. Form pelayanan skripsi, ini ada nama mahasiswa, ini ada ya. Ada nama mahasiswa. Nama mahasiswa gak nyampe. Nah, ada nama mahasiswa. Terus from pelayanan skripsi ini terlalu kita lewatin dulu, kita lihat dulu yang lain. Nah, terus BAK nanti mengirimkan nama dosen. Di situ alurnya namanya nama dosen. Nama dosen. Di sininya ada nggak? Kita lihat. Gak ada ya namanya. Tuh. Arus datanya hilang. Apa ini pengumuman? Gak tahu, soalnya namanya beda kan. Jadi oh ya, ini gak boleh nih kayak gini nih. Ini dari entitas ke entitas gak boleh. Harusnya ya ke sistem aja dulu. Kenapa harus ke sini? Ya ampun. Udah. Terus kita lihat yang dari mahasiswa deh. Saya ganti warnanya yang mahasiswa jadi warna hijau. Kita lihat nih, kalau yang mahasiswa ngasih draft skripsi, proposal skripsi. Kita lihat mahasiswa ngasih tuh namanya beda.
di situ proposal skripsi, di sini pembuatan proposal, harusnya sama aja ya, proposal skripsi. Terus penyerahan draft. Nah, di sini juga kan nama arus data itu jangan kata kerja, jadi ngikutin aja dari konteksnya. Berarti kalau di sininya draft skripsi, berarti di sininya juga draft skripsi. Terus mahasiswa menerima nilai hasil sidang. Tuh, tapi di sini nggak ada alur yang masuk ke mahasiswa untuk tuh nilai hasil sidang ini harusnya diterima mahasiswa. Di sini ya, nilai hasil sidang. Terus ini nggak ada. Kita lihat lagi. Yang prodi, kita lihat prodi pakai warna ungu deh. Prodi itu nerima proposal skripsi. Di sini prodi prodi nggak nerima. Berarti ini tuh, jadi nggak ada. Terus menerima skripsi di sini juga nggak nerima. Terus prodi ngasih nilai hasil sidang. Oh, ini kali ya. Di sini nilai hasil sidang, di sini namanya pengujian. Mungkin gitu kali maksudnya. Tapi ya gitulah ya pokoknya. Terus yang ini prodi. Nah, di sini tiba-tiba ada proses persetujuan. Nih, tapi di konteks nggak ada. Ini mah harusnya prodi yang ngasih ke sistem persetujuan, bukan dari sistem ke entitas, kebalik panahnya ya. Terus yang dosen pembimbing penyerahan proposal. Dosen pembimbing penyerahan proposal. Di sini iya benar. Jadi pembimbing itu mendapatkan proposal. Namanya proposal aja, nggak usah kayak gini. Terus ini apa nih? Nilai hasil sidang ke BAK. BAK tadi kita ini warna merah. BAK nih, nilai hasil sidang ini. Nah, ini sesuai. Tuh. Ada. Tapi BAK tidak menerima skripsi. Harusnya kan menerima skripsi juga. Di sininya ada padahal tuh, menerima draft skripsi dan memberikan draft skripsi, tapi di sininya nggak ada. Ya. Jadi gitu ya. Kita coba kita periksa satu lagi ya. Jadi ini kesalahannya Lilik udah bisa dipahami ya. Pertama, kalau dilihat dari pemeriksaan yang pertama, memeriksa bentuk entitas, sudah betul. Jumlah entitasnya pun sudah sesuai. Jumlah kesalahan-kesalahan yang tadi saya bilang yang di kedua itu yang periksa kesalahan yang 10 kesalahan yang sering terjadi, ternyata ada nih dari entitas ke entitas. Ini yang gak boleh nih, pokoknya entitas ke entitas tuh gak boleh. Terus yang ketiga tadi kita periksa balancing alur datanya, ternyata namain arus datanya banyak yang tidak sesuai dan panahnya banyak yang kebolak-balik antara konteks dan nolnya. Jadi ini tidak balance dan tidak sesuai antara konteks dengan diagram nolnya. Nah, sekarang untuk lebih paham kita coba satu lagi nih. Nah, kita lanjut periksa punya Leana Wulandari, kelas R6U. Yang pertama, apakah bentuk entitas sudah sesuai? Ya, jawabannya udah sesuai ya. Lingkaran, persegi panjang, data store-nya juga sudah sesuai. Terus kita periksa jumlah entitasnya, sama tidak yang di konteks dengan yang di 0. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 betul. Terus kita langsung coba alur datanya.
Yang dari BAK dulu deh ya. Kita dari BAK dulu, pakai warna merah. Dari BAK mengasih, ini dia nih ya. Kita periksa alur data, kita periksa dulu 10 kesalahan yang sering terjadi pada mahasiswa ya. Jadi ini dari BAK tuh, entitas ke entitas ini enggak boleh ya. Entitas ke entitas itu tidak boleh. Terus nih, datanya jangan disatukan seperti ini, dibuat satu-satu gitu. Terus kalau kita lihat mahasiswa menyerahkan skripsi, nah ini juga ya Allah, nih nggak boleh ya. Dari entitas ke entitas itu tidak boleh. Nah sekarang kalau kita lihat di 0, dari entitas tidak ada yang ke entitas, benar, padahal di sini semua lewat proses. Oh ya, tapi untuk pembuatan DFD tidak boleh melebihi dari 7 proses. Usahakan tidak boleh melebihi dari 7 proses, karena terlalu kompleks kalau dibuat jadi 7 proses. Sebenarnya ini kan bisa dibuat lebih sederhana sistemnya, prosesnya. Jadi tidak harus melalui 7 proses. Maksudnya 8 proses. Jadi kalau DFD itu bikin maksimal proses, usahakan 8 proses dalam suatu sistem ya. Jadi ini proses yang ke-8-nya tidak ada aja, harus kan pertama buat proposal skripsi. Ini boleh dari BAK. Kok BAK mengirimkan nilai? Harusnya mengirimkan daftar mahasiswa dong. Data skripsi tuh, tidak usah memakai kata data, jadinya bias. Terus antara yang di sini sama yang di sini beda. Di sini tuh banyak banget nih, harus data yang dialirkan, sedangkan di sininya kosong. Terus dari sistem ke sistem, kalau tidak ada data yang dialirkan, berarti nggak usah ada panah-panah yang gini nih gitu. Terus sampai bawah juga ya. Terus dari sistem bimbingan dosen ke dosen ya. Ini benar boleh. Ini benar, tapi di sini ada nggak yang diterima oleh dosen pembimbing? Menentukan dosen ada nih. Tapi sekali lagi saya bilang harus data dibuatnya 1 per 1. Terus penamaan data store-nya, lihat file data skripsi. Kalau mau ada data store skripsi, lebih baik namanya skripsi saja. Dan apakah yang di sini emang yang di sini sama? Kalau sama berarti sama-sama namanya data store skripsi gitu. Udah ya, ini jadi masih banyak kesalahan di sini. Masih deh, kita coba satu lagi nih, kita pilih satu lagi ya. Satu lagi untuk biar pada paham. Oke, ini saya mau bahas yang terakhir. Ini kita punya diagramnya punya Nurul Husna, kelas R6W. Di sini pertama kita lihat bentuk entitasnya sudah sesuai. Terus alur datanya juga sudah satu panah satu. Nah, sekarang kita langsung coba cek balancingnya aja ya. Dari BAK dulu. Kita pilih warna merah dulu deh buat BAK-nya ya. Di sini ada daftar mahasiswa berhak skripsi. Kita lihat ini prosesnya dia bikin jadi 4. 1 pengajuan proposal, 2-nya pelaporan kemajuan, 3-nya penyerahan skripsi, 4-nya penyerahan laporan sidang.
daftar mahasiswa udah ada. BAK bikin lagi proposal skripsi, sama di sini juga proposal skripsi, penentuan dosen pembimbing, terus apalagi yang diterima BAK, draft skripsi, nilai hasil sidang, draft skripsi. Oke, yang diterima ini dulu, ini draft skripsi sama nilai hasil sidang yang diterima BAK ini. Terus proposal pengajuan yang diterima oleh BAK. Ini proposal terus surat persetujuan, oke, ada juga draft skripsi yang satunya lagi ada. Terus pernyataan mahasiswa siap sidang ada, nilai hasil sidangnya ada ya, yang keluar sama yang masuk dari ke BAK. Oke, udah benar. Terus kita cek yang mahasiswa, kita warnain ganti biru. Yang mahasiswa berikan alur data yang dari mahasiswa ke sistem atau ke proses. Pertama, proposal skripsi ya, yang diterima daftar mahasiswa ya. Terus apalagi nih yang diterima mahasiswa, nilai hasil sidang, oke, ada, sama draft skripsi yang diserahkan, oke, ada. Laporan kemajuan skripsi, oke, ada juga. Laporan kemajuan skripsi. Terus apalagi tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti udah balance ya. Ini masuk semuanya ke 1, ke 2. Udah, sekarang kita masuk ke prodi dulu. Prodi kita kasih warna hijau. Nilai hasil sidang, prodi nilai hasil sidang, oke. Terus surat persetujuan yang diberikan prodi kepada proses, alur data dari prodi ke proses adalah surat persetujuan, oke. Terus proposal skripsi sama draft skripsi. Proposal skripsi yang diterima prodi, ini draft skripsi ada, sama proposalnya ada. Oke, balance juga ya. Terus sekarang yang dosen kita kasih warna orange. Yang dosen itu ngasih pernyataan mahasiswa siap sidang. Oke, benar. Laporan kemajuan skripsi, iya benar. Penentuan dosen pembimbing, iya, yang dosen dapatkan. Proposal skripsi yang dosen dapatkan. Oh, ini nih, ketemu kan? Jadi bisa lihat ya, penentuan dosen pembimbing ini kalau di konteks panahnya ke proses. Sorry, salah nih. Tuh.
Tapi ketika di diagram 0, penentuan dosen pembimbingnya sini. Sebenarnya harusnya kemana? Yang benar. Penentuan kan BAK kan yang menentukan dosen pembimbing. Terus dosen itu berarti menerima. Berarti harusnya yang benar seperti yang di diagram 0. Jadi harusnya yang di konteksnya itu nanti panahnya ke sini, kita bikin gitu harusnya ya panahnya. Terus udah cuma itu aja tuh yang salah. Nah sekarang kita langsung lihat lagi. Kalau udah balance kayak gini, kita lihat data store-nya. Data store-nya ini kan ngambil nilai mahasiswa. Di sini ada 2, berarti ada 3 data store. Kita warnanya yang beda dulu deh. Warna ungu. Ada data store-nya ada 1, 2, 3. Kenapa saya bilang 3? Karena di sini ada nilai mahasiswa, di sini nilai sidang. Sebenarnya kalau nanti nilai sidang itu dimasukkan ke nilai mahasiswa, berarti data store-nya itu ya nilai aja, bisa juga boleh nilai mahasiswa. Jadi kalau nama data store-nya beda seperti ini, berarti nanti akan ada 2 database. Database yang satu database nilai mahasiswa. Nanti nilai sidangnya pisah sendiri database-nya, sedangkan nilai sidang itu nanti masuk ke nilai mahasiswa juga. Nah, jadi ketika di sini itu nanti nilai aja sama nilai mahasiswa. Boleh nilai doang, boleh nilai mahasiswa. Nah, ini harus sama dengan yang atas nih. Nilai ini harus sama dengan ini. Nah, terus perhatikan panahnya. Ketika di sini nilai mahasiswa kan mau mengirim data nih, mau mengalirkan data. Data apa yang dibutuhkan? Nilai mahasiswa yang berhak skripsi. Berarti di panah ini harusnya nanti ada nama alur datanya misalnya nilai mahasiswa yang bisa skripsi gitu. Nah, di sini pun juga, di sini panahnya kebalik. Kenapa? Karena setelah penyerahan laporan sidang nih, harusnya panahnya itu ke sini tuh. Kenapa? Nah, karena yang nanti yang dialirkan itu adalah nilai sidang. Nilai sidang yang dialirkan ke mana? Ke database tadi. Jadi itu ya kesalahannya. Kalau yang ini dosen udah benar. Gitu. Oke? Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Udah banyak dikasih contohnya. Selamat belajar sekali lagi ya.